Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran matematika wajib. Dan pada hari ini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kemudian yang kedua adalah hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama adalah pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Titik biasanya dilukiskan dengan noktah dan ditulis dengan huruf besar seperti huruf A, B, C, dan seterusnya. Dan titik tidak mempunyai ukuran dan sering disebut benda berdimensi 0. Kemudian yang kedua adalah garis atau biasa disebut dengan garis lurus. Sering dijumpai sebagai rusuk dari benda ruang. Sebuah garis panjangnya tak hingga, karena itu gambar sebuah garis biasanya dilukiskan dengan wakil dari garis itu. Nah, pemberian nama sebuah garis dapat dilakukan dengan menuliskan wakilnya atau titik-titik ujung garis itu. Suatu garis dapat dituliskan dengan huruf kecil seperti huruf L, huruf N, huruf N. Dan garis merupakan benda berdimensi 1. Nah, jadi kalau titik tadi itu adalah disebut benda berdimensi 0, kemudian garis disebut dengan benda berdimensi 1. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah ini, ada garis L, ini adalah pengertian tentang bidang. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar. Nah, bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar, panjang dan tinggi, atau tinggi dan lebar, dan sering disebut dengan benda berdimensi 2. Jadi kalau titik tadi itu adalah benda berdimensi 0, kemudian kalau garis itu adalah benda berdimensi 1, dan bidang itu disebut dengan benda berdimensi 2. Nah, suatu bidang selalu dianggap dapat diperluas menurut arah panjang dan lebar. Luas sebuah bidang besarnya tak terbatas. Karena itu gambar sebuah bidang biasanya dilukis adalah wakil bidang itu. Nah, wakil sebuah bidang dapat berbentuk jajar genjang atau persegi panjang. Nah, sebuah bidang diberi nama dengan menuliskannya pada satu pojok bidang itu dengan huruf Latin V, W, X, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan huruf khusus alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menuliskan titik-titik sudut dari wakil bidang tersebut. Nah, gambar di samping itu bisa kalian lihat. Yang pertama ini adalah bidang V. Jadi ini pemberian nama dengan huruf Latin. Atau gambar yang kedua itu adalah bidang alfa namanya. Ini pemberian namanya dengan huruf khusus. Atau bisa juga dengan titik-titik sudut. Jadi menuliskan titik-titik sudut dari wakil bidang. Seperti bidang ABCD. Oke, selanjutnya hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, ada dua hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama itu adalah sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik itu dilalui oleh garis. Yang kedua, sebuah titik terletak di luar garis jika titik itu tidak dilalui garis. Jadi ada dua hubungan titik dan garis. Yang pertama terletak pada sebuah garis, yang kedua terletak di luar garis. Kita perhatikan contoh berikut. Ini perhatikan gambar garis L. Nah, pada garis L-nya ada titik M dan kemudian ada titik N. Nah, yang pertama
titik M itu adalah terletak, dikatakan terletak pada garis L karena garis L melalui titik M. Yang kedua, titik N dikatakan terletak di luar garis. Jadi tadi hubungan antara titik dengan garis itu ada dua. Yang pertama terletak pada garis, yang kedua terletak di luar garis. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa titik M itu dikatakan terletak pada garis dan titik N dikatakan terletak di luar garis. Oke. Selanjutnya adalah soal. Kalian bisa mengerjakan soal berikut. Jadi gambar di bawah menunjukkan kubus ABCDEFGH. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan kata terletak pada atau terletak di luar. Jadi misalkan seperti ini, nomor 1, titik A itu apakah terletak pada garis CD atau terletak di luar garis CD, dengan cara melihat titik A dan garis CD yang ada pada gambar kubus ABCD berikut. Nah, ada 10 soal, kerjakan semuanya pada selembar kertas, kemudian hasil jawabannya bisa Anda foto dan diupload pada kolom upload aplikasi Learning Madrasah.